Shalom untuk kita semua. Terima kasih untuk ibu-ibu yang ada di GB City of Love. Terima kasih untuk Pak Timothy yang mewakili Ibu Evelyn. Terima kasih juga untuk semua pengurus WOI yang saya diberikan kesempatan untuk men-sharingkan firman Tuhan pada hari ini. Saya sangat diberkati lewat pujian penyembahan yang baru saja disampaikan. Dan senang sekali makin lama ibadah-ibadah online itu memberikan ibadah kita online sudah hampir 1 tahun. Karena Maret ini pas 1 tahun, itu berarti. Nggak terasa ya, waktu terus berjalan begitu cepat sekali. Jadi lama-lama semua sudah terbiasa dengan online. Sehingga memberikan kualitas-kualitas online yang lebih bagus lagi, sehingga kita mau memberikan buat Tuhan, itu yang paling penting. Nah, hari ini saya mau berbicara tentang menghargai waktu. Nah, bicara tentang menghargai waktu ini adalah tentang hal yang sangat penting bagi kita semua. Tadi Ibu yang berdoa, itu pujian-pujian yang disampaikan, itu semua bicara tentang bagaimana kita berjuang menghadapi hidup dan tantangan, tetapi juga di satu sisi kita tidak bisa menampik bahwa hidup ini ada proses. Harus ada fase-fase yang harus kita lewati dalam hidup ini. Nah, dalam fase-fase yang harus kita lewati dalam hidup ini ada air mata, tetapi juga ada sorak-sorak. Ada lembah yang curam, tetapi juga ada padang yang berumput hijau. Begitu indah sekali ketika kita melihat hidup ini dengan kacamata Tuhan, bukan kacamata kita. Memang saya tidak setuju dengan satu ungkapkan bahwa hidup itu seperti main roller coaster, saudara. Jadi kadang-kadang di atas, kadang-kadang ada di bawah begitu. Saya tidak setuju dengan kalimat itu. Saya lebih setuju dengan tulisan seorang teolog, tetapi juga menjadi seorang memberikan pandangan teologis yang luar biasa, yaitu Rick Warren. Rick Warren itu mengatakan bahwa hidup itu tidak berbicara tentang seperti naik di atas turun ke bawah, bukan. Tapi hidup itu seperti kita naik kereta api, kata dia. Ketika kita naik kereta api dan kemudian kita diizinkan Tuhan untuk lihat ke sebelah kiri, itu ada semak belukar, gersang, dan segala sesuatunya. Tetapi di sisi yang lain, setelah kita lewat 20 km atau 40 km atau 50 km, kita lihat akan di sebelah kanan pohon pinus yang indah, ada sungai, ada burung yang terbang, ada angsa, ada bebek, dan segala macam pegunungan yang indah sekali. Hidup itu seperti itu. Tidak seperti naik turun, tetapi jalan lurus, tapi Tuhan izinkan untuk melihat sesuatu yang kelihatannya buruk, tetapi hanya selang beberapa kilometer, kita akan melihat sesuatu yang indah. Itulah hidup kita hari ini. Dan kita bicara tentang menghargai waktu, ini adalah menjadi penting. Saya akan mau bicara ini di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, saudara, ibu-ibu. Jadi Pengkhotbah pasal yang ketiga, jadi kita akan, ya, ini kita akan bicara tentang menghargai hidup. Jadi kita bicara dari Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 11. Nanti kalau saudara lihat ini bisa nanti di foto aja ya, saudara ya. Jadi di ayat 1 sampai 11 saya akan bacakan bagi kita. Untuk segala sesuatu ada masanya. Saya kasih bold merah itu penting untuk penekanan, nanti kita akan bahas di situ. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya, kata dia. Ternyata kata masa di sini, ibu-ibu, dan kata ada waktunya, ada masanya, ada waktunya. Kalau kita lihat dalam bahasa asli Alkitab, ya saya akan menjelaskan sedikit saja supaya ibu-ibu bisa memahami, mengerti di ibadah siang hari ini. Jadi ternyata dalam tulisan ini kan pengkhotbah kan ada di Perjanjian Lama. Kalau Perjanjian Lama kan selalu ditulis dalam bahasa Ibrani gitu loh, ya. Selalu bahasa Ibrani, sedangkan Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, ketika kata ini ditulis dalam bahasa Ibrani, terus kemudian diterjemahkan ke bahasa Yunani, ke bahasa yang digunakan dalam Perjanjian Baru, maka kalimat ini jadi muncul gini, untuk segala sesuatu ada kronosnya. Bahasa yang digunakan Yunani kronos, yaitu waktu yang terus berjalan. Nah, itu adalah kata masanya. Berikutnya, untuk apapun di bawah langit ada kairosnya. Jadi
Untuk segala sesuatu ada kronosnya, waktu yang terus berjalan. Kronos itu waktu yang terus berjalan. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ayat terakhir. Ia membuat segala sesuatu indah pada kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, ibu-ibu, saudara-saudara, ini adalah kalimat yang tadi saya katakan bahwa masa itu tadi bicara tentang kronos, waktu yang berjalan setiap hari. Jadi gini, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu disebut kronos. Jadi waktu yang berjalan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu kronos. Itu berdasarkan hari. Tapi kalau berdasarkan waktu jam 1 sampai jam 24 itu kronos, waktu yang terus berjalan. Tadi sudah jelas segala sesuatu ada kronosnya, ada masanya. Maka di bawah langit ini ada waktunya, yaitu waktunya ada bicara tentang kairos. Waktu Tuhan yang ada dalam waktu kita. Untuk lahir, ada waktu untuk mati. Nah, ada orang yang meninggal karena kena penyakit. Ada orang yang kena meninggal karena coronavirus. Itulah waktu Tuhan bagi dia. Jadi ada saatnya kita tertawa, itulah waktu Tuhan bagi kita. Ada saatnya kita menangis, jangan waktunya tertawa. Nangis, waktunya nangis. Tertawa, gila. Biasanya begitu. Ada saatnya merobek, ada saatnya menjahit. Ada saatnya ingin dipeluk, ada sangat ingin memeluk. Ada saatnya dibenci, ada saatnya mengasihi. Ada saatnya mencintai, ada saatnya tidak dicintai. Itu Alkitab yang ngomong, ada saatnya lempar batu, ada saatnya mengumpulkan batu. Jadi kalimat-kalimat yang tadi kita baca itu ternyata setiap hidup kita itu selalu ada momen-momennya. Ada saat sehat, ada saat kita sakit. Jadi ini kita hidup di dalam satu keadaan yang di mana Tuhan izinkan kita menghadapi banyak peristiwa-peristiwa hari-hari ini. Makanya saya bilang begini, ibu-ibu, kita tidak muda lagi, harus sadar bahwa kita tidak muda lagi. Jangan kita udah tua terus kita bilang masih muda. Enggak, tetap kita tua. Pastilah. Mau diapa-apakan muka kita tetap tua, kelihatan. Tetap apa kelihatannya? Pas ngomong, kelihatan banget. Maka Alkitab itu jelas ya. Hai pemuda, jadi bersukarialah hai pemuda, kata di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-11. Tapi ingat akan penciptamu. Jadi waktu masa muda kita happy, kita suka dan segala macam, saudara. Waduh, itu sangat sangat bergairah sekali. Tapi kalimatnya ingat akan penciptamu. Di pasal 12 ayat 1 ngomong begitu. Di ayat-ayat berikutnya begini. Nanti kamu akan melihat, kamu akan naik ketinggian, kamu takut, matamu sudah mulai kabur, pandanganmu mulai kabur, tulang-tulangmu semakin bergetar, gigimu sudah makin habis, maka kamu tidak bisa mengunyah dengan baik. Terus kemudian mulutmu makin berkicau dengan luar biasa. Itu faktor usia tuh biasa. Tahun 90 tahun, kalau kita tetap jadi berkat, Tuhan masih izinkan hidup kita untuk ada dalam dunia ini. Nah, itu yang dibilang dalam waktu terbatas ini, kita ini nggak akan mungkin hidup kekal. Maka firman Tuhan katakan apa? Tubuh itu bisa dibunuh, tapi jiwamu tidak akan ada yang bisa mengambilnya.
Jadi ini adalah waktunya terbatas. Mau tidak mau kita harus sadar tidak sadar, sadar atau tidak sadar, kita harus tahu bahwa waktunya terbatas. Siapapun kita hari-hari ini, kita sangat terbatas dalam banyak hal. Kita akan mengalami kelemahan dan segala hal. Yang kedua adalah waktu kita terus berjalan dan tidak bisa di-stop. Jadi semua negara seluruh dunia menghadapi waktu yang sama tahun 2021, yang hari ini kita masuk di bulan Februari dan sebentar lagi kita akan masuk bulan Maret, Saudara. Ini adalah waktu yang tidak bisa diganggu. Tanggal 23 Februari terjadi di Indonesia, di negara lain mungkin Amerika baru tanggal 22 malam dini hari, karena mereka baru jam 11, jam 12 malam mungkin di Amerika. Nah, nanti akan masuk di tanggal 23, jadi artinya waktu bulannya sama, tahunnya sama. Terus berjalan, kita nggak bisa di-stop waktu ini. Jadi kalau kita nggak bisa di-stop, kita nggak bisa move on dengan masa lalu kita tidak bisa melupakan tentang peristiwa yang menyakitkan di masa yang sudah lewat. Kita susah untuk melihat, menghargai waktu yang ada di depan ini. Kenapa? Kenapa kita habiskan waktu kita yang karena sudah berjalan waktu ini tidak bisa kita, jiwa kita, mental kita masih seperti yang dulu-dulu. Kita susah untuk mengampuni, kita susah untuk melupakan, kita susah untuk dapat melepaskan dari sakit hati itu. Jadi kita nggak akan bisa untuk dapat menghargai waktu yang sudah Tuhan berikan, yang terus berjalan, continuous ini, yang tidak bisa di-stop. Itu yang akhirnya kita selalu tidak bisa move on di situ. Nah, makanya bagaimana kita harus menghargai waktunya Tuhan. Karena waktu ini terus berjalan, tidak bisa di-stop, Bapak Ibu Saudara, Ibu-ibu. Dan ini menjadi satu momentum yang indah, yang harus kita rasakan bersama-sama dalam kondisi hari-hari ini. Kita nggak bisa bilang begini, aduh enaknya masa-masa sebelum corona. Enggak. Hari ini kita juga harus menikmati tentang pertolongan Tuhan. Jangan bilang bahwa Tuhan tidak ada dalam segala sesuatu. Tuhan ada dalam segala sesuatu, dan Tuhan yang menentukan segala sesuatu. Saya yakin tentang hal itu. Saya masih ingat obrolan saya dengan gembala, ibu bapak, ibu-ibu semua, Pak Timothy. Waktu zamannya masih pelayanan ada di Ciwok ya, mall apa tuh? Ciwok ya, Bu Evelyn ya. Saya bilang, Pak Tim, ayo Pak Tim, ambil sekolah teologi ya, gitu. Belajar sekolah teologi ya Pak Tim. Iya Pak Pet, iya. Oh, saya tiap hari ngeracunin Pak Tim terus pokoknya. Harus belajar Pak Tim. Iya. Sering nanya-nanya sama saya, ya saya bilang, harus belajar ya Pak Tim. Siap. Masuk Sampurna Strategik, Pak aku udah belajar. Oh, pantesan Pak, beda Pak, cara ngomongnya beda, lebih berwibawa. Banyak orang, saya bingung sama teman-teman adik-adik rohani lah ya, masih muda-muda tapi udah ada di mimbar khotbah gitu ya. Saya bilang sama mereka, tolong dong, lu masih muda gitu loh. Usia lu nih masih 20-30 tahun, belajarlah teologi, belajarlah dikit apa firman Tuhan itu dengan baik. Aduh Om, nggak ada waktu. Itu saya ngomong 4 tahun yang lalu. Coba kalau diikutin, hari ini udah selesai sekolahnya. Waktu terus berjalan. Akhirnya apa? Ya begitu terus. Setiap mau khotbah tanya Pak Petra manggilnya kakak. Pinter mereka, ambil hati saya. Jadi saya nggak sadar, saya sudah diambil hati oleh mereka tuh udah 4 tahun, saudara. Setiap dia khotbah, tolong dong Kak, kasih kisi-kisinya. Saya bilang, lu nggak belajar, tapi minta kisi-kisi udah 4 tahun, saya bilang. Saya senang Pak Timothy. Belajar gitu. Waktu terus berjalan, akhirnya ambil momentum ya. Setiap orang punya momentum ya. Dan bagi saya, setiap waktu ada momentum ya kan. Yang ketiga nih. Jadi kita semua ada momennya. Hari ini kita ada momennya lakukan yang terbaik. Dulu jualannya retail. Per item. Sekarang nggak bisa, online. Karena lagi trennya ke situ. Momennya lagi ke situ. Apakah cocok nggak kalau Bung Karno masih hidup akan jadi presiden Indonesia, cocok nggak? Saya rasa nggak cocok. Kenapa? Pasti Indonesia perang terus. Karena dia jiwanya revolusioner, gitu loh. Nah setelah Jokowi nanti habis jadi presiden, berikutnya siapa? Jangan Jokowi lagi, karena masanya udah beda. Eranya sudah beda. Kalau Jokowi lagi nanti kita lihat, jadul banget sih, kok gitu-gitu terus. Jokowi memang ada di masanya dia, udah cukup sampai di situ. Jangan disuruh masuk lagi.
Sebelum Jokowi, Pak SBY, mungkin cocok Pak SBY dengan gayanya flamboyan, cocok di masa dia. Coba pakai gaya dia sampai hari ini. Waduh, flamboyan terus. Ini negara udah tenggelam berarti. Jadi memang ada orang fase yang dipakai. Jadi setiap waktu itu yang keempat ada tokonya. Tokoh-tokohnya. Saya bilang begini, saya sekarang baru saya sama Pak Tim sama loh ulang tahunnya ya, Bu Evelyn. Tanggal 7 Agustus. Ingat saya, karena ulang tahun saya sama dia. Mungkin umurnya juga sama kali. Saya tahun 75. Jadi mungkin ya sama ya, mungkin tahun lebih muda. Saya Pak Tim ya, Pak Bu Evelyn, lupa. Tahun 69, Pak Timothy. Oh, tapi mukanya iya pantesan kelihatan saya lebih muda ya, saya lupa. Iya, saya 75. Pak Timothy 69. Tapi kan tanggalnya sama. Nah, ini yang saya bilang, tanggal bisa sama, tahun bisa berbeda. Kan waktu terus berjalan waktu itu. Momennya ada, tokonya ada. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, saya udah umur 65 tahun. Apakah khotbah saya tetap seperti hari ini? Gitu loh. Gestur tubuh saya di mimbar bisa jalan-jalan atau tidak, bisa gerakannya lebih sama aktifnya atau tidak dengan usia saya yakin tidak. Kalau 20 tahun lagi gerakan saya lebih aktif sama seperti ini, tulang saya bisa remuk semua pasti. Jadi kita ini ibu-ibu, saya tapi bersyukur ya dengan teknologi yang canggih ini, tenang Bu Ibu, Alkitab katakan apa? Kulitmu akan makin mengkerut. Sekarang nggak usah lagi, bisa ditarik ya Bu ya, ditarik-tarik dikit. Semua masih bisa diperbaiki lah ya, muka-muka ini masih diperbaiki. Tapi ya biar kata ini bisa dibagusin, muka masih bisa dibagusin, semua masih bagusin. Pas lagi mau mandi lihat ya, udah mulai kelihatan kerutan di sini, nggak bisa dibohongin ya, nggak bisa dibohongin. Apalagi di daerah-daerah sini, ada kelihatan, oh udah tua juga ternyata kita. Yang ini ke atas masih oke, gitu. Yang ke bawahnya, oh Tuhan tolong ya, usia. Ini waktu terus berjalan. Jadi kita tahu bahwa menghargai waktu itu harus tetap ada. Saya susah untuk menangis, tetapi saya akan tetap bisa menangis ketika merasakan hadirat Tuhan. Itu yang saya rasakan. Jadi ternyata dalam menghargai waktunya itu kita sadar ya bahwa segala sesuatu ada batasnya, waktunya berjalan tidak bisa di stop, setiap waktu ada momennya, setiap waktu ada tokonya. Ya udahlah, jangan jadi post power syndrome lah. Udah ada masa-masanya lah. Sudah selesai. Paniko sebagai gembala senior, masa dia mau hidup untuk selamanya? Ya tidak juga kan. Pasti ini juga akan diganti dengan pemain yang baru dan tokoh yang baru dan segala macam. Ingat loh, Abraham habis ada Ishak, Ishak habis ada Yakub. Masuk Musa di padang gurun, habis masuk Kaleb dan Yosua. Kaleb dan Yosua yang masuk tanah perjanjian, Musa hanya cocok di padang gurun. Itu kan fase. Jadi kadang-kala ibu-ibu, bapak-bapak sebagai orang tua, kadang-kadang sebagai orang tua kita berjuang usaha, bangun pabrik, punya usaha di mana-mana, rumah di mana-mana, villa di mana-mana. Waduh, segala macam hidup udah luar biasa. Tapi kita tidak punya waktu untuk dapat menikmati. Ada saatnya yang menikmati ternyata bukan kita, anak cucu kita yang menikmati. Nah itu yang kadang-kadang kita bilang, loh kok nggak fair ya, orang tuanya nggak pernah lihat luar negeri, sudah dipanggil Tuhan, tapi dia merintis usahanya dengan bagus. Mau pergi ke luar negeri, nggak bisa. Pas corona, susah dia. Akhirnya mau tidak mau, dia meninggal dipanggil Tuhan, anak-anak yang menikmati harta itu. Itulah semua hidup ini. Tidak ada artinya. Makanya saya menikmati ini baru saya cerita ya sebagai satu waktu lah ya. Dalam pernikahan saya dengan Yola kurang lebih ini adalah tahun yang ke-14 apa ya 14 apa 15 saya udah lupa nih ulang tahun pernikahan saya ini. Kayak 14 apa 15 antara itu lah saya lupa. 2008 sekarang 2021. Iya. Benar. Mau masuk ya 14 tahun ya, kurang lebih ya 14 tahun lah. Saya sama Yola. Selama 14 tahun, Yola 4 kali mau dipanggil Tuhan. Dan kejadiannya yang terakhir, yang keempat itu baru kemarin ya. Kemarin, iya benar hari Senin.
Kenapa saya lupa waktu? Karena saya lagi berjuang dengan penyakit istri saya. Istri saya ada di rumah sakit, makanya saya pakai gelang nih. Saya pulang ke rumah ini, saya pulang ke rumah untuk Zoom aja sama ibu-ibu. Setelah itu saya balik ke rumah sakit untuk jaga istri saya. Jadi hari Jumat Yola itu badannya panas tinggi gitu loh, 40 derajat. Terus kemudian dia bilang, "Papi, aku nggak usah cek ke dokter gini segala macam." Jadi yang jadi dokter tuh saya gitu ya saudara ya. Jadi saya menganalisa sendiri dan segala macam. Saya khawatir dia kena COVID gitu loh ya. Swab antigen negatif hari Jumat. Hari Sabtunya pakai air liur tetap negatif. Tuh, badannya 40 derajat terus turun gitu ya segala macam. Nah, kok muntah-muntah segala macam, aduh perut nih, lambung segala macam, aduh kok kenapa? Istri saya tuh orang yang sangat hati-hati banget, bersih gitu, dia rumah itu sentuh begini nggak kelihatan debu lah pokoknya tuh. Yola itu kalau saya keluar lagi dari luar, terus kemudian baju saya harus dibuka dan segala macam, saya harus bersih deh, baru saya bisa ketemu anak-anak gitu loh saudara. Nah cek, waduh, akhirnya saya coba konsultasi dengan beberapa teman, through semuanya. Ya, saya pikir dia Silom Karawaci karena kita kenal beberapa dokter di sana. Demamnya lah Mas Yola itu lebih homey kalau di rumah sakit yang pernah dia ada datang di situ. Nah udah, jadi udah hari Senin aja deh Maya, sekalian periksa darah, terus kemudian periksa darah mau kasih tahu gitu. Pas pagi-pagi itu pingsan dia. Wah kaget dia pingsan, saya kaget. Karena saya tahu itu pasti dia bukan corona, foto CT thorax, CT torir kalau dia kena COVID atau tidak. Pingsan dia, godor-godorin mukanya, digini-giniin muka udah nggak bisa, saudara. Aduh, anak-anak nangis histeris. Hati saya ini udah alami hal-hal ini udah 4 kali, ini yang keempat. Yang pertama itu Yola tuh benar-benar mati menurut saya. Jantungnya sudah berhenti waktu melahirkan Kalista. Waduh, ibu bapaknya nangis. Anakku bagaimana nih? Tapi kok saya nggak ada rasa takut, saudara, waktu awal-awal nikah itu kan waktu melahirkan Kalista. Dokter bilang, Pak, ibu udah nggak ada. Bayi Kalista tuh masih ada di kandungan, bayi juga jantungnya datar. Oh, saya masuk ke dalam ruangan tindakan itu. Pak, tanggung jawab. Ada apa-apa dengan istri saya yang bertanggung jawab, bukan kalian. Karena saya pikir percuma dokter yang jadi penonton, dia nonton doang. Dia nggak bisa buat apa-apa. Saya masuk ke dalam, kok saya lihat wajah istri saya udah pucat semuanya. Jantung sudah berhenti. Waduh, saya tuh, Tuhan tuh kasih di hati saya. Petra, you tuh bodoh. 9 bulan saya tolong istrimu dalam masa hamil. Masa saya nggak bisa tolong sih 1-2 jam? Itu audible, saya dengar di telinga saya. Jadi saya pegang kuping istri saya nyanyi, ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Saya nyanyi gitu, saya nyanyi juga, aku berserah dan segala macam. Saya berdoa terus di kuping dia, tangan dia bergerak. Tangan dia bergerak semua, keluar air mata dia. Mukanya mulai memerah, jantungnya mulai ritme cepat sekali. Udah mulai bagus sekali. Dokter baru masuk, ini luar biasa, luar biasa. Dan baru itu terjadi. Yang kedua juga begitu di rumah dan segala macam. Yola tuh nggak bisa capek. Karena ada masalah background yang mungkin keluarganya jantung ya. Jadi nggak bisa capek begitu. Ketiga juga begitu. Yang keempat kemarin tuh, aduh saya pikir saya hampir kehilangan istri saya. Jadi waktu kemarin begitu saya lihat kok dia begitu. Dia tiba-tiba pingsan, setensi darahnya itu atasnya 65, atasnya 75, bawahnya udah 35. Wah ini gila. Ini udah nggak bener nih. Saya lihat gedor mukanya udah pucat sekali, tiba-tiba dia ngorok. Waduh, ini putus napas nih. Waktu dia ngorok, nggak tahu Tuhan kasih saya hikmat. Saya buka bibir dia bagian atas sama bawah, saya tarik begitu bibirnya. Itu matanya sudah kebalik putih. Saya buka bibirnya begitu. Saya masukin mulut saya. Udah lama nggak ciuman, baru kali ini ciuman lagi.
Saya buka itu, bibirnya itu, saya masukin mulut saya ke dalam, saya kasih napas buatan dari mulut saya. Waktu saya kasih napas begitu, saya paksa, itu karena kejang kan, udah kayak orang step, kayak lidahnya mau kebalik gitu, saya buka gini, masukin mulut saya. Itu benar-benar tarikan saya. Pas saya masuk ke mulut saya kasih napas begitu. Tiba-tiba muka dia merah, dia keluar air mata. Saya pegang gini getur, kasih minyak kayu putih. Sadar lagi dia. Papi, aku kenapa papi, kata dia. Waduh, dia nggak tahu dia mimpi. Waduh, dia hampir lewat. Saya bawa langsung ke Siloam. Sampai di Siloam, saya masukin emergency dan segala macam. Ternyata foto CT scan paru-paru. Bersih semua. Oh puji Tuhan nggak ada COVID. Bisa baru diopname. Aduh protapnya berat. Saya juga harus di swab dulu lagi supaya bisa jaga istri saya. Diperiksa totalnya apa? DBD, demam berdarah. Trombosit turun, leukosit turun, pendarahan lewat vagina dan segala macam. Langsung buru-buru saya minta diinfus segala macam. Jadi berapa hari ini saya kurang tidur. Waduh, berapa hari pontang-panting. Saya baru tadi Desi, Pak jangan lupa ya Pak, hari ini Zoom meeting. Untung Desi ingetin saya tadi, kasih ID-nya. Tuhan Yesus. Langsung saya dari rumah sakit buru-buru pulang ke rumah. Saya bilang, Des, kita mau kasih tema menghargai waktu. Baru saya sadar apa itu. Ketika kita lihat pasangan kita sehat, kita sering argumentasi ya. Argumentasi, silih paham. Ketika pasangan kita sakit, baru ketahuan ya kalau kita itu sayang sama dia. Aduh, nggak pernah berhenti saya dari rumah sampai rumah sakit, air mata saya jatuh. Saya bilang, Tuhan, saya hanya minta sama Tuhan. Udah ulang-ulang kali loh Tuhan, Yola begini. Masa Tuhan nggak tolong dia lagi hari ini? Saya bisa nyetir mobil dari BSD, dari perumahan ini sampai dengan Karawaci 30 menit. Saya udah nggak tahu larinya seperti apa tuh. Siksa kiri, siksa kanan, siksa kiri, siksa kanan. Sampai sana teman saya sudah siapkan semua segala macam registrasi, tinggal saya masukin ke emergency. Karena saya sudah ada hasil swab PCR segala macam. Saya hanya bilang cuma sederhana, semua ada masanya. Yola udah sadar, saya tanya sama dia, Pak, rasanya gue mau pulang loh Pak kemarin. Kenapa? Kok gue tidurnya enak banget Pak. Pas gue bangun, gue lihat muka lu, ya ketemu dia lagi, kata dia gitu. Dia nggak tahu, saya berjuang dengan luar biasa. Ada ibunya dia tinggal di rumah kami, mama mertua lagi ada datang di sini. Peluk anaknya nangis, Yola sadar, udah mandi urusan saya ada. Dia lihat begitu baru saya sadar. Segala sesuatu ada masanya. Selagi kita kuat hari ini kita berbuat yang terbaik. Nah ini saya bilang kalau waktunya terbatas, waktunya berjalan dan tidak bisa di stop. Setiap waktu ada momennya, maka setiap waktu juga ada tokonya. Nah baru kita masuk. Jadi apa yang harus kita putuskan di dalam kairos ya Tuhan? Yang pertama adalah ada pemikiran yang tepat hari ini. Apa pikiran yang kita tepat? Yuk sama-sama hari ini, dalam situasi hari ini kita harus punya pikiran yang sama. Pikiran kita harus tepat, saudara. Kalau kita punya pikiran yang tepat, ibu-ibu, maka kita akan punya pilihan yang tepat dalam hidup ini. Nah, pilihan kita yang tepat itu pasti penting sekali. Jadi, ada pikiran yang tepat, ada pilihan yang tepat. Ketika kita punya pikiran yang tepat, pilihan yang tepat, maka pastinya kita ada keputusan yang tepat juga untuk hal ini. Dan yang terakhir, keempat ini adalah ada tujuan yang tepat juga dalam hidup kita. Nah, ibu-ibu, mungkin ada juga saudara-saudara yang ikut Zoom ini. Kita harus tahu bahwa menghargai waktu Tuhan itu kita harus punya pikiran yang tepat. Dan supaya kita menghasilkan pilihan yang tepat, keputusan yang tepat, dan ada tujuan yang tepat. Dan ini adalah menjadi penting supaya kita tidak menyia-nyiakan waktu kita yang ada hari-hari ini. Karena situasi yang tidak bisa terkendalikan, tetapi kita tahu bahwa Tuhan yang mengendalikan situasi itu. Kendati sulit sekalipun, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik. Itu yang paling penting sekali. Jadi saya selalu berpikir begini, ketika kita sedang menghadapi masalah, pergumulan, kita diam dulu deh, minta hikmat dari Tuhan. Saya apalagi kalau menghadapi sakit ini yang istri saya sakit, waktu saya sakit segala macam, saya tuh tidak akan berani ambil keputusan tanpa saya punya waktu diam diri dengan Tuhan. Supaya Tuhan tuh kasih dokter yang tepat, rumah sakit yang tepat, supaya penanganannya itu tepat, saudara. Saya tidak mau gerada geruduk.
Saya kalau udah kayak dalam begitu, kayak istri saya begitu sakit, atau saya sakit waktu yang itu, saya tidak pernah mau nanya pendapat dari teman-teman saya yang dokter. Saya tidak pernah mau tanya. Kenapa? Saya lebih banyak tanya sama Tuhan, diam dengan Tuhan. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, ini apa yang harus saya putuskan ya Tuhan? Saya susah, kadang-kadang ngomong sama Tuhan tuh udah kayak teman ya saudara. Jadi saya tuh kadang-kadang lagi diam gitu, saya bisa bicara sama Tuhan tuh, saya ngomong sama Tuhan di kamar. Tuhan, Yola lagi sakit tuh kemarin, kasih saya hikmat, apa yang harus saya putuskan ya Tuhan? Karena saya harus bawa istri saya ke rumah sakit di masa pandemi ini, saya hati-hati sekali, PCR udah negatif semua. Jadi waktu saya masukin mulut saya di mulut istri saya itu, saya udah nggak peduli dia sakit apa, saudara. Karena belum CT toraks kan. Nah, kalau dia kena COVID, ya udah rame-rame deh kita satu paket itu berarti. Nah, ternyata dia tidak. Nah, saya pikir Tuhan kasih saya pikiran yang tepat, Tuhan jernihkan. Saya tuh nggak pernah mau hubungi teman-teman saya. Kenal saya Dokter Yanto, udah kenal deket. Awal-awal saya tanya, Dok, ini kalau gini obat apa Dok gitu. Tapi untuk ambil keputusan apapun saya tidak mau tanya sama siapapun yang saya kenal. Saya diam aja, saya diam, minta waktu, berdiam-diam sama Tuhan, baru Tuhan kasih pikiran yang positif buat saya. Saya tidak mau dengar informasi apapun, saudara. Karena saya hanya mau dengar informasi dari Tuhan aja. Dan Tuhan bisa pakai apapun, saudara, untuk mengingatkan saya. Dan itu selalu, setiap momen, setiap situasi yang saya rasakan, selalu saja Tuhan itu memberikan hikmat buat saya. Sehingga saya menentukan sikap untuk memilih, memutuskan itu bisa pas gitu loh, saudara. Jadi dapat titiknya. Dan saya bersyukur ya kemurahan Tuhan ya. Kita bisa dapat lewati fase demi fase, dan selalu saya bilang sama istri saya bilang ini, Pak, semua keputusan ada di tangan kamu. Apapun yang kamu putuskan itu yang saya ikut. Jadi dalam peristiwa hal-hal ini, saya selalu minta waktu diam diri dengan Tuhan. Orang sudah mulai panik, saya malah tenang. Kenapa untuk tenang? Untuk pikiran saya itu harus tenang dulu. Ketika pikiran tenang, pilihannya tenang, keputusan tenang, tepat, supaya ada tujuan yang tepat. Jadi hari ini, dalam menjalankan waktu ini, kita butuh waktu diam dan kita butuh ketenangan hati. Itu penting. Kalau kita tidak punya ada waktu untuk berdiam diri dengan Tuhan, butuh ketenangan hati, kita salah dalam mengambil keputusan apapun. Jadi ini penting sekali, kita waktu-waktu ini kita tenang dulu, kita cooling down dulu, biarkan Tuhan yang berbicara dalam hati kita. Pak, tapi hati saya galau, Pak, takut. Tadi Desi, tim PPW-nya tuh memuji Tuhan. Aduh, saya sangat rasakan hadirat Tuhan sekali. Kenapa? Aku pegang tanganmu Tuhan, Engkau pegang tanganku dan tidak lepaskan aku tidak takut lagi. Aduh tuh kayaknya kuat sekali gitu loh saya. Saya merasakan bahwa pujian tadi bagi saya kairos. Pujian tadi adalah sebagai jawaban saya yang selama ini saya berdoa sama Tuhan untuk menentukan keputusan. Jadi tadi saya sengaja matikan video. Buat saya tuh saya diam untuk dengarkan pujian itu, dan saya menemukan jawaban dari pujian itu tentang apa yang harus saya putuskan. Dan saya bersyukur itu berarti pertemuan kita Zoom meeting ini adalah bagi saya kairos, waktu Tuhan buat saya. Kairos banget buat saya. Dari pujian awal sampai akhir, PPW itu sangat dipakai Tuhan buat saya. Sampai saya matikan video. Karena kenapa? Saya nggak mau lihat ibu-ibu saya nangis. Saya matikan video, kenapa? Saya mau diam, kayaknya saya tuh rasakan kayak deep banget gitu loh. Saya rasakan ada jawaban dari Tuhan. Menghargai waktu berdiam diri, maka Tuhan mampu untuk berbicara kepada kita juga secara pribadi. Ini penting sekali. Untuk hal ini kita akan diberikan sensitivitas oleh Tuhan. Dan yang terakhir, ibu-ibu, karena waktunya udah terbatas ya, kan 12:30 selesai nih, saya ngomongnya udah kebanyakan, kelamaan. Ini dia. Menghargai waktu itu apa sih yang pertama? Yang pertama adalah syukuri apa yang ada. Bukan lagu ya. Ini bukan lagu loh. Syukuri apa yang ada. Bukan itu ya lagunya ya. Salah. Ini kita harus syukuri dengan apa yang ada. Yang kedua, jangan buang kesempatan. Selagi ada kesempatan, ambil sekarang. Karena waktunya sangat terbatas sekali untuk kita lakukan banyak hal. Jadi jangan buang kesempatan. Dan yang ketiga, jangan abaikan momentum. Kadang-kadang ya, istri saya tuh ngomong begini sama saya, Pak, kita udah nikah sekian belas tahun ya, kata dia.
Aku mau dong Pak, merasakan waktu pertama kali kita jatuh cinta, bisa nggak? Saya bilang sama dia, udah nggak bisa Yola. Kenapa? Udah tua kita, udah beda. Jatuh cintanya beda, rasanya nggak kayak dulu, greget-greget gitu. Greget-greget, gemeteran gitu. Gitu loh. Yang getarannya selalu ada. Dulu-dulu kan pasti ibu-ibu pernah rasakan itu ya Bu. Pertama kali jatuh cinta dengan suami kan, aduh, maunya lihat wajah dia gemeteran gitu ya. Sekarang lihat wajah dia nggak gemeteran ya, nyetrum, darah tinggi naik. Darah tinggi naik. Lihat wajah dia, ukur tensi, naik lu lihat wajahnya. Dulu lihat wajah dia, darah kita stabil ya, bagus gitu. Adrenalin kita terpacu. Sekarang lihat wajah dia, naik terus, darah tinggi, spanning. Jadi momen-momen kita itu setiap tahun tuh ada fase-fasenya berubah ya, momentumnya berbeda. Dulu nggak pakai masker, sekarang pakai masker. Kita akan pakai masker seperti ini 5-6 tahun ke depan ya. Nikmati aja, stok masker yang banyak ya. Ingat loh, saya tanya sama dokter di Shalom, dok udah pada divaksin semua? Sudah Pak. Tapi belum tahu efektivitasnya. Seminggu lagi kita akan cek Pak, bentuk antibody. Tapi kata dia, Sinovac itu cepat sekali membentuk antibodi. Tapi jangka waktunya berapa lama di tubuh kita kekuatan itu vaksin, itu belum ada yang tahu. Karena itu baru trial kan. Tapi Sinovac katanya dia lebih oke dibanding Pfizer. Karena Pfizer itu yang Amerika punya itu bukan virus yang dilemahkan, tapi sintesis. Jadi virus sintesis, itu yang paling bahaya. Jadi yang produk Amerika itu adalah virusnya adalah sintesis. Yang paling benar itu adalah virus corona yang dilemahkan atau yang dimatikan. Jadi kayak vaksin hepatitis A, vaksin malaria, influenza, vaksin apapun, itu adalah diambil dari virus yang dilemahkan, dimatikan. Itu sebenarnya standar buat vaksin begitu sebenarnya. Jadi vaksin Cina ini lebih bagus daripada vaksin Amerika. Karena Amerika itu adalah sintesis. Jadi virusnya bukan original, tapi virusnya sintesis, diciptakan menyerupai seperti corona. Nah itu yang paling bahaya katanya. Dan ini momentum-momentum ini kita akan lewati kok. Nah ada fasenya gitu ya. Yang berikutnya adalah yuk sama-sama sekarang kita berbuat yang terbaik. Bukan good ya, tatarannya sampai excellent. Jadi kita berbuat yang terbaik, yang sangat terbaik. Itu yang penting. Terbaik dari yang baik. Bukan terbaik dari yang buruk, tapi terbaik dari yang baik. Excellent. Kita berbuat yang terbaik. Ini penting. Dan yang terakhir adalah kita setiap saat harus jadi berkat bagi banyak orang. Nah, biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua, dan saya yakin dan percaya Tuhan pasti dipermuliakan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Kristus, mulailah kita sekarang menghargai waktu yang Tuhan berikan hari-hari ini, berbuat yang terbaik buat pasangan kita, buat anak-anak kita, buat orang-orang di sekitar kita, karena ada masanya kita tidak akan bisa lagi berbuat hal itu. Selagi masih kita kuat, maka kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Yang terbaik buat Tuhan. Excellent. Bukan good, tapi excellent. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Saya yakin dan percaya pasti Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.